Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mansubatul asma, yaitu keadaan dinasabkannya isim-isim. Adapun khusus pada kesempatan kali ini kita akan lebih memfokuskan diri untuk membahas kelompok yang kedua dari mansubatul asma, yaitu al-maf'ul fi, yaitu apa? Al-maf'ul fi. Al-maf'ul fi ini dikenal pula dengan nama dhorof, ya, dhorof. Kalau dalam bahasa kita ini dinamakan dengan kata keterangan, ya, dinamakan dengan kata keterangan. Jadi maf'ul fi atau dhorof ini dinamakan dengan keterangan. Baik, adapun secara ringkasnya kita definisikan bahwasanya maf'ul fi atau dhorof adalah isim yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Jadi bahwasanya maf'ul fi ini, ya, maf'ul fi ini atau dhorof ini dia menunjukkan keterangan waktu atau tempat, ya, waktu atau tempat di mana terjadinya suatu perbuatan. Sehingga kalau kita ringkaskan, yang namanya maf'ul fi ini dia merupakan kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat, ya, kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Dan dia itu, ya, i'rabnya itu nasab, ya, i'rabnya apa? Nasab atau dia mansub karena termasuk kelompok dari mansubatul asma. Sebagai contoh misalnya kita buat kalimat sederhana, safartu lailan, ya, safartu lailan. Aku melakukan safar, ya, pada malam hari, ya, lailan, ya. Lailan di sini ini merupakan kata keterangan, ya, keterangan apa? Keterangan waktu, dan dia mansub karena dia merupakan maf'ul fi. Baik, kemudian kita ambilkan contoh yang lain, misalnya sumtu yaumal isnain, ya, misalnya sumtu yaumal isnain. Aku berpuasa pada hari Senin. Nah, di sini yaum, ya, yaum, hari ini merupakan kata keterangan, ya, keterangan waktu. Oleh karena itu maka kita i'rab dengan nasab, dan dia, nah, kita tandai dengan harokat fathah sehingga menjadi yauma, ya, sumtu yauma al-isnain, ya. Baik, kemudian contoh yang lain misalnya kita ambilkan contoh yang lain dari kata keterangan tempat misalnya. Kalau dua contoh yang di atas tadi merupakan kata keterangan waktu, maka kita ambilkan contoh yang lain yang merupakan kata keterangan tempat. Misalnya, ya, jalastu amamal mimbar. Misalnya, jalastu amamal mimbar. Aku duduk di depan mimbar. Nah, kita lihat di sini amama, ya, amama. Dia itu mansub, ya, dia itu mansub ditandai dengan fathah karena dia merupakan maf'ul fi, ya, atau dhorof yang dia termasuk, ya, dalam kelompok mansubatul asma sehingga dia nasab. Baik, contoh yang lain misalnya nama al-kalbu khalfa al-babi. Misalnya apa? Anjing itu tidur di belakang pintu. Di sini kata keterangan tempatnya adalah khalfa, ya. Kata keterangan tempatnya adalah khalfa dan dia mansub, ya, karena dia merupakan maf'ul fi, ya. Baik, itu merupakan sedikit penjelasan dari maf'ul fi atau dikenal dengan dhorof, ya, atau dikenal dengan dhorof. Namun kita perhatikan bahwasanya apabila maf'ul fi tadi, ya, atau dhorof tadi dia bersambung dengan suatu isim atau kata yang lain, maka, ya, isim setelahnya dia itu apa? Isim setelahnya dia itu majrur, ya. Misalnya kalau contohnya jalastu amamal mimbar, maka al-mimbar di sini, ya, dia majrur, ya, dia al-mimbari, ya, seperti itu. Nah, karena ini merupakan susunan dari dhorof dan mudhof ilaih. Sehingga setelah dhorof atau maf'ul fi tadi dia majrur apabila memang disambung. Nah, misalnya khalfa, nah, disambung dengan al-bab, maka menjadi khalfa al-babi, ya. Baik. Itu merupakan, ya, sedikit, ya, tambahan, sedikit faidah dari penjelasan tentang dhorof. Untuk lebih jauhnya kita akan menjelaskan sedikit tentang beberapa catatan tentang maf'ul fi.
Catatan yang pertama bahwasanya maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu dikenal sebagai dzaraf zaman. Ya, ini untuk memudahkan kita. Bahwasanya maf'ul fih atau dzaraf yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu, ya, waktu, maka dikenal dengan dzaraf zaman, ya. Zaman, ya. Zaman kan waktu, ya. Dzaraf zaman yaitu kata keterangan waktu. Adapun sebagai catatan yang kedua, maf'ul fih yang digunakan untuk menunjukkan keterangan tempat dikenal sebagai, ya, dzaraf makan, ya. Makan itu kan tempat. Sehingga kata keterangan tempat itu dikenal dengan istilah dzaraf makan.